latihan kesenian sama Pak Deni. Latihan kesenian. Dalam rangka apa toh Pak? Ya dalam rangka untuk nguri-nguri budaya, mau ada pentas ini. Iya. Pentas ternyata mau ada hari besar ya Pak. Iya, Wah, sebentar luar lagi kan biasa. mau ada hari agraria dan tata ruang. Dan tarung. Ikut makanya besok kamu Kamu ya ikut. jatil tapi. Masa yo Ya, jadil enggak, tuh ya, enggak, ya, nari enggak. tuh di sana. Iya. Jadi Pak luar biasa banget ya, selain pemerintah tuh ngomong tentang pertanahan dan tata ruang, nguri-nguri budaya Jawi loh Mas. Keren loh Pak. Nah, ngomong-ngomong soal tata ruang, nah kita juga pengen tahu ini Pak, Iya. terkait dengan tata ruang dan pertanahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Menurut saya ini rotok katrok loh Pak. Nah gimana loh Pak, tiba-tiba keluar Jogja udah cantik banget Pak. Waduh saya sampai ini di mana loh ini, saking cantiknya, rapi banget loh sekarang loh Mas. Pripun niki Pak. Kira-kira gimana Pak? Boleh nggak Pak kita nanti? Boleh. ngobrol? Boleh kita ngobrol di sana aja. Boleh ya? Monggo kita masuk dulu. Monggo Mas. Nyuwun sewu. Monggo Pak. Monggo dilanjut nggih Pak nggih latihanipun. Monggo Mas. Permisi, Pak. Nggih. Dewan Daru iring ilaning kang nami. Nah sekarang nih Mas, kita udah sama Pak Hanif. Tadi kata pengen tanya-tanya Iya, aku nggak tentang tahu ya. tata ruang Yogyakarta tuh kayak gimana. Kemarin tak kasih tahu tuh. Kenapa? Aku nih ya Pak ya, kemarin Iya. tuh jalan-jalan ke Malioboro nih Iya, Pak. iya. Wah Naik sekarang apa? tuh ya jalan kaki. Oh, jalan toh. kaki ya. Kan sekarang jalan kaki kan udah Oh, nyaman bagus banget ya. banget. Pedestriannya. Pedestriannya luar biasa. Sekarang udah nggak usah bingung Mas. Kenapa? Kalau mau makan udah tahu di mana Pak. Oh, Ya kan? gitu. Iya. Terus habis itu kalau mau oleh-oleh, mau beli oleh-oleh juga udah tahu Pak di mana, nggak bingung lagi. Ya kan? Udah ketoto gitu ya Mbak ya. Pak, Betul, betul. Pak. Dan sekarang tau nggak, kalau aku mejeng tuh jadi lebih pas gitu Mejeng. loh. Dulu kan sering kelewat-lewat motor, Karena ada dagang di kanan kiri. pedestriannya udah bagus ya Mbak ya. Terus, Pak, Oh. sekarang saya jadi seneng loh karena selain olahraga bisa, saya menikmati Iya. Jogja nggak cuman dari kawasan wisatanya juga, dari potensinya pun ada loh. Muncul semua Aduh, ya. muncul semuanya. Iya, Jogja tuh keren banget Pak sekarang Pak, bener. Iya. Saes tuh keren banget. Wede. Waduh, matur nuwun ini. Nah, terus apa yang mau ditanyakan? Nah saya mau tanya Pak, kadang-kadang kan saya Oh, suka oh, kepo oh, nih Pak, iya. di media Gimana, sosial gimana, gitu gimana? kan, kepo. Katanya tuh Jogja itu masih beririsan sama yang namanya filosofi gitu Pak. Kalau mau Wes. bangun ini, mau nata ini tuh semua tentang filosofi. Emang bener apa Pak itu Pak? Aduh. Wah, ini. Ini Gimana, Pak? ini saya suka Iya. ini karena anak muda pertanyaannya wes filosofis gitu loh. Biasanya kan nggak gitu ya. Nah ini ya kalau terkait dengan filosofinya tata ruang ya Tata ruang, terutama betul, nggih, betul. karena kami di Dinas Pertanahan Tata Ruang itu kita mengacu kepada filosofi zaman dulu ngarso dalem Sri Sultan Habis I ketika membangun Kasultanan Ngayogyakarta. Nggih. Jadi gini, boleh ini cerita ya? Boleh. Wah. Ini siap mendengarkan. Jadi ini, Pak. filosofinya dulu itu ada namanya kalau di dalam yang saya baca itu nggih, itu ada filosofi elingo sangkan paraning dumadi rasakno manunggaling kawula Gusti kanggo hamemayu hayuning bawana. Nah, menika tahu mboten artine? Nah, tahu Nah, betul. itu. Nah, Iki harus kurang. harus harus. Tapi saya suka tadi Iya, ada iya. pertanyaan kaitannya Iya, iya, dengan iya. filosofi Karena kan Jogja. soalnya Oh. kalau di berita-berita atau di Iya. koran banyak toh Pak. Kita ngomong kayak filosofi. Cuma Iya. taunya ya meng tugu, Kraton, Malioboro. Nah, Nah, jadi sama kita Nih, menjangan itu loh ya Ini toh. malah menjadi bagian PR kami untuk mensosialisasikan. Tadi saya matur nggih, ada elingo sangkan paraning dumadi rasakno panunggaling kawula Gusti kanggo hamemayu hayuning bawana. Elingo sangkan paraning dumadi itu bahwa kita itu mengetahui asal usul kita itu dari mana. Terus setelah kita mengetahui asal usul manusia ini seperti apa, kita harus menyatu dengan pimpinan untuk hamemayu hayuning bawana tadi. Hamemayu hayuning bawana itu harmoni antara alam dengan sang pencipta, alam dengan
manusia dengan manusia, manusia dengan sang pencipta, dan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jadi ini harus harmonis. Makanya tata ruang kita itu berusaha untuk mengembalikan filosofi-filosofi yang ada di dulu waktu konsep tata ruang di awal-awal dulu. Ngoten Mas. Jadi inilah yang menjadi filosofi yang ada di tata ruang DIY. Iya, iya, iya. Jadi memang kalau mau disederhanakan itu memang akan dikembalikan lagi seperti zaman Iya. dulu atau pripun, Pak? Mboten njuk terus dikembalikan Nah, kan iya, jelas iya. wis beda Makanya nggih itu kan kan jadi- kita populasi penduduknya Sudah lebih tambah banyak, ya, ya, otomatis betul, kan aktivitas yang ada di dalam suatu ruang itu juga semakin kompleks nggih. Nah, ini yang sebenarnya kalau niki saya melihatnya itu bahwasanya ketika dulu membangun kota Jogja DIY ini itu kan ada konsep catur gotro tunggal tadi. Ini adalah identitas pembentuk ciri dari kota. Jadi catur gotro tunggal tadi ada keraton sebagai pusat pemerintahan, Pemerintahan, nggih. pasar sebagai pusat ekonomi, Ya. masjid sebagai pusat spiritual, dan alun-alun sebagai pusat ruang terbuka. Ini menjadi identitas kota, dan ini adanya hanya di Kutogoro. Kalau bahasanya dulu itu Ya. inti dari kota itu namanya Kutogoro, Mas Mbak. Iya, Kutogoro itu adalah lokasi yang berdasarkan sumbu filosofi dari Panggung Krapyak, Keraton sampai Tugu Palputih, dan dibatasi oleh sebelah timur oleh Sungai Code dan barat sebelah timur. sebagai Sungai Winongo. Ini ya. yang disebut Kutogoro tadi dengan pembentuk identitas kota tadi. Nggih. Oh, begitu ya. Jadi inilah yang mau kita coba, makanya sekarang kan terus lebih tertata lagi. Iya. Tapi kan memang kalau kondisinya kan sekarang sudah bangunan itu Iya. banyak sekali ya, Nah, Pak ya. itu kan Banyak. efek dari aktivitas manusia. Manusianya begitu. Nah, itu Ya. terus kemudian mau dibentuk seperti apa toh Pak kalau sekarang ini? Maksudnya apakah hanya kemudian kalau tadi Bapak menyampaikan kembali dalam artian kembali ke masa lalu tapi tidak kemudian merubah macam-macamnya itu, tapi seperti apa nanti kemudian akan bentuk wajah Malioboro, bentuk wajah Tugu, bentuk wajah Keraton, itu terus seperti apa nanti? Jadi kalau tadi kami menyampaikan adanya filosofi tadi, nggih. Nah, sekarang filosofi itu kan menjadi sebuah kebijakan. Betul. Kebijakannya itu ada di Perda-IS 2 tahun 2017 terkait dengan tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Ini adalah turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2012. DIY ini istimewa loh, Mas. Istimewa. Termasuk tata ruangnya. Sehingga dari Perda-IS itu seperti yang tadi Mas Denta tanyakan, bahwasanya di dalam proses pelaksanaan tata ruang keistimewaan ini ada 4 hal. Nek le ngemut-ngemut itu gampang. 4M. Oh, 4M. Iya, mengembalikan. Kan tadi jenengan matur ada apakah mengembalikan? Ya belum tentu semuanya dikembalikan. Bisa dikembalikan. Ya, betul. Ada yang menguatkan. Menguatkan. Iya. Mengembalikan. Menguatkan, memperbaiki dan mengembangkan. Ini ada unsur iya, mengembang juga jadi ya. kita lihat fungsi dan ini namanya secara fungsinya itu sudah, kalau fungsinya sudah sangat merosot, ya harus kita kembalikan toh Mas. Contohnya? Jadi, contohnya misal kados yang ada sekarang itu adanya keberadaan suatu cagar budaya dalam ini Tugu. Nah, Tugu mek do dinggo selfie, terus nggak tahu ini ya saat ini kan sekitar Tugu diparingi semacam pembatas, jadi kita harus bahwa Tugu ini ada simbol-simbolnya gitu, sehingga orang juk mek jenengan pun tahu selfie di sana belum? Saya pernah, Pak. Pernah. Tunggu golo giliknya. Oh, yang di itu bagian dari
proses untuk menguatkan dari subuh filosofi juga gitu loh. Nggih. sebagai Makanya informasi. iya informasi dulu tubuhnya itu golong Tidak gilik, berbentuk bukan seperti seperti itu. itu. Nggih. Dan di situ kan sudah tergambarkan nggih yang di Ya. pojok wetan kidul Tenggara, itu ya, nggih. betul, Ya, betul, itu betul, kan betul. sudah kelihatan. Ya. Ada jenengan bisa maos di sana itu kan. Oh. Itu keren Jadi banget. tadi 4M tadi nggih 4M Mas ya. nggih, ya. Jadi memperbaiki, Mengembalikan, memperbaiki, memperbaiki, menguatkan, menguatkan, sama dan mengembangkan. mengembangkan. Nggih. Keren banget. tidak mengembangkan. terbatas untuk Tidak, kemudian iya. harus sama seperti Yang dulu. Zaman lagi. dulu kan Iya. pun Bayangkan nganu, ya, tapi Pak, ya sudah berbeda. nilai-nilainya harus kita angkat lagi lah Mas. Jangan sampai nanti orang apalagi kayak Mbak dan Mas ini gitu, generasi muda udah pengen ngerti filosofi. Iya. Wah itu saya suka sekali itu. Iya betul, Nggih. karena memang banyak yang tanya loh Pak sebetulnya. Iya. Teman-teman tuh datang ke Jogja, kenapa ya, pertanyaan tuh pasti gini, kenapa ya kok Jogja tuh bikin betah gitu loh. Wah, Nah, gitu. Jogja bikin betah, banyak orang juga Pak gitu, yang Iya. bukan dari orang Jogja pengen tinggal di Jogja. Nah, Nah, sekarang tuh gitu, Ge. kalau udah malam minggu, hari Jumat, Sabtu sama Minggu udah tidak bisa kemana-mana karena namanya Tugu tuh udah rame banget Pak, ya. penuh banget udah. Iya, penuhnya wisatawan gitu. Tapi memang Wisatawan, tugas Pak. kami untuk menyampaikan informasi-informasi tadi, nggih. Selain hanya bentuk bangunan, terus niki, tapi kita itu ada nilai-nilai filosofinya. nggih. Kalau begitu, apakah terbatas untuk bangunan saja atau untuk tanah dan misalnya ada apa namanya, kan kalau dulu ada tanaman-tanaman khas juga. Iya. Nah, itu apakah juga akan masuk ke situ juga? nanti? Iya, kan Betul, itu termasuk bagian dari filosofinya itu toh. J. Kan sekarang kalau dilihat di sepanjang Malioboro Malioboro itu ya, ada pohonnya asem sama gaya. Ayam, kalau dulu kan Terus gitu ya. nggih, itu kan nggih mengayomi, terus Bikin memberikan kesengsem ya, kesengsem tadi marake teman-teman itu bisa betah itu ya. nggih. iya. Selain sebagai fungsi ruang terbuka hijau Mas kan itu jadi kalau orang dulu itu kan biasanya menyimbolkan tetapi sebenarnya ada fungsi-fungsinya. Iya, betul. Nggih, jadi tidak hanya kita melihat simbolisnya saja tapi fungsinya itu ternyata nek banyak tumbuhan, banyak tanaman terus tertata seperti itu ya terus ayam, edum gitu nggih. Tentrem mau lenggahan di sana, duduk-duduk di pedestrian itu kan bisa terayomi oleh pohon gayam tadi. nggih. Jadi kembali lagi ke apa namanya, filosofi yang kemudian akan di apa istilahnya ya, dirapikan kembali. kembali. Iya, Gitu, Pak, ya. Jadi ada bangunan dan tanaman. Tanaman, termasuk nanti Termasuk apa lagi? ruang pandangnya juga Mas. Ruang pandang. Ruang Gimana, Pak? pandang Ruang itu pandang nih. dados dulu kan ketika Ngarso Dalem itu dilantik kan selalu di Sitinggil menghadap ke Tugu Golong Gilik itu nggih. Nah, ini kan nek umpama nggak ditata bahasa kerennya itu sky view-nya itu kan nah, Sky view. itu kan terus nutupi tuh Mas. Iya. Akhirnya tenggelam nanti Tugune ya. Nggak Ini kelihatan ya. makanya di sepanjang sumbu filosofi niku ada aturannya bahwa untuk membangun bangunan di kanan kiri sumbu filosofi itu harus kurang paling tinggi itu sudut 45 derajat dari asnya. Oh, Iya, jadi nggak boleh Iya, terus bangun bangunan kok melebihi sudut 45 derajat. Karena nanti ini akan menutup, menenggelamkan fungsi dari sumbu filosofi juga akan nopo nggih luntur lah Iya. niki Betul, iya. Gitu. Jadi Mas Hendra kalau kalian mau bikin hotel tuh harus ditata dulu ya Pak ya, diukur dulu, jangan asal-asalan. aku arep bangun ya omah-omahku dhewe kok. Ya jangan ngono toh, kan udah dibilangin dari ngentikane. Nah, Nek itu kabeh ngomong omah-omahku Nah, dhewe iya, aku iya, bangun itu. ya omah-omahku Nah, ya itu dhewe. loh, makanya Berarti gitu. kabeh anu, makanya kan Itu berarti di tata ruang itu prima harus tuh, Pak, seperti kalau misalnya, itu. nyun sewu, misalnya ada teman atau mungkin ada saudara atau Saudara, mungkin punya Pak. kolega gitu, Iya. yang punya bangunan di daerah sumbu Nggih, filosofi. nggih. Kalau ingin apa sebatas apa yang kemudian harus kemana dulu kalau misalnya mau bangun atau mau merubah atau mau Iya. seperti apa itu
prosesnya seperti apa? Nah, sekarang ini masuk ke tata ruangnya Iya. nih, bahwa tata ruang itu kan mengatur struktur dan pola ruangnya Iya. nih. Jadi ketika masyarakat itu akan memanfaatkan ruang, dipersani dulu, dilihat dulu rencananya pripun tata ruangnya. gitu. Karena ketika menyusun rencana tata ruang ini sudah memikirkan 20 tahun mendatang. Makanya tadi kalau jenengan bilang aku iki omah-omahku tak bangun-bangun dhewe adek kabeh ngoten, sesuk Semrawut semrawut, Iya. parake sumpek dan lain sebagainya. Sehingga kebetulan kalau di kota nggih ini kan tadi ngomong ke sumbu filosofi itu kan yang bagian Malioboro itu kan di kota itu kan sudah ada namanya Perda RT RW Kota Yogyakarta. Niku masih skalanya itu masih skala yang meso, masih 25.000 Perda RT RW. Nah niki dilalai, ya bukan dilalai, alhamdulillah itu kota itu sudah punya RDTR-nya. RDTR-nya itu di Peraturan Wali Kota Jogja nomor 118 tahun 2021. Itu sudah kelihatan nanti Mas jenengan untuk bisa melihat di RDTR-nya nek misal jenengan mau memanfaatkan ruang, oh sini tuh peruntukannya zonanya untuk apa toh? Boleh nggak untuk bangunan permukiman atau nanti malah gegek kuwi jane nggo ruang terbuka kok malah dibangun. Nanti nek wis ngerti zonane dilihat lagi KDB-nya boleh nggak boleh loh. Kita bangun terus persilnya dipolke ngoten niku nggak boleh. Ya lihat dulu di tata ruangnya. Iya, boleh iya, nggak iya. nek 80% nggih. 80%. Gitu. Oke, ketinggiannya juga Diatur juga. diatur juga. Nggak bisa semena-mena. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, aku pengennya 15 tingkat gitu nggak Nah, bisa ya? Jangan dong, Pak. Mengke kula 20 tingkat. Nah, piye? Nah, kan yo 35, terus Pak. jadi ketika jenengan itu punya hak atas alas Iya. jenengan nggih, maksudnya land property right-nya, Betul, betul. hak atas hak miliknya hak itu tanah, juga kita apa istilahnya kita akui. Iya. Tetapi ketika mau mengembangkan ada namanya land development right. Iya. Jadi ketika mengembangkan yo ana aturane nek kabeh Sak penake dhewe. sak penake dhewe engko dalane nggak dapat jalan nanti di belakang rumah kita nggak dapat cahaya, nggak dapat udara segar, nggak dapat jalan kan ya kita nggak mungkin lah kayak jadi gitu seperti mau apa? seperti Jadi apa apa? kota Jogja ini. Jogja tuh istimewa, jadi harus dijaga nggih Pak, nggih Ije. istimewanya, tataannya harus istimewa, Iya. tanahnya harus istimewa. Kalau mau beli nabung dulu makanya. Ini Pak mau beli tapi ya itu mintanya sama saya. Ini udah Gimana? ngomong ke masa depan mau beli ke Jogja ini. Malah ribet ya. Ya wes, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol Iya lagi iya. Ya, kita masih nanya soal kalau katanya kan sumbu filosofi juga didaftarkan ke UNESCO. Wah dia. ini Katanya kan gitu. Katanya gitu, Iya. bener nggak kira-kira? udah nih? kemarin udah dinilai itu. Nah, tapi nanti dulu. Nanti dulu. Nah, Iya. kita akan kembali lagi, kita akan melihat dulu ada Pak D, Pak D, Pak D. Oke, kita dengarkan aduh para ke adem nggih Mas nggih. Iya, monggo silakan Pak D. Tandang kula ngresepake ati tembang sinom kriapya samna renyang kinanti rena tuture nalongso tias megatro medar rasa prihatin asmara ndana tresna memedeni
gambo pocong sembrono prikana pangkor sareng mas kumambang sedih kengki kalawo taeng durmo. Adem aku kalau denger gamelan, Betul dikemuli nembang-nembang. apa piye? Oh lah. Ya mboten to. Mbok senengane guyon lho Mas lho. Wah, guyon terus lho. Tapi itu perlu diuri-uri ya. Iya, Ya, Mbak Ju. anjir. Kalau dari dinas saya yakin pasti juga Iya. ada Jadi kita itu orang mek ngurus babakan lemah, babakan tata ruang, kebudayaan diuri-uri, babakan lemah diatur, Nah. tata ruangnya ditaati, Jogja istimewa kok. Istimewa Wah. itu dia. Pak. harus istimewanya ada itu je. Istimewa tuh pakai telur biasanya. Martabak kuwi. Martabak Gimana Mbak ada Ani, lagi yang ini mau lagi ditanyakan? terkait dengan bangunan cagar budaya. Bangunan cagar Kan budaya. kalau di Jogja kan wah banyak ya. Banyak iya. Nah, itu kalau untuk kemudian menatanya seperti apa atau mungkin dari dinas tata ruang dan pertanahan itu punya regulasi seperti apa Oh, untuk gitu, cagar budaya J. itu. Nah, Ya, kalau terkait dengan cagar budaya itu kan benda cagar budaya nggih. J. Jadi itu kan sekarang di dalam tata ruang itu ada namanya kawasan cagar budaya. Di Kawasan kebudayaan cagar juga budaya. ada Iya. kawasan cagar budaya itu kan berarti di situ diidentifikasi adanya kumpulan-kumpulan baik benda, struktur maupun yang cagar budaya. Nah, di kita itu kalau di tata ruang terkait dengan cagar budaya itu sudah ditetapkan melalui kawasan cagar budaya. Kalau itu juga bersumber dari SK Gubernur juga. Dari SK Tergantung Gubernur, ya. cagar budayanya itu cagar budaya yang level nasional. Oh, ada level level-levelnya? iya level provinsi, biasa, ada ada level levelnya loh. kabupaten Nggak cuma kota. petis Iya. Nah, itu karena kami yang bertugas untuk mengatur secara keruangannya dari SK Gubernur atau SK Bupati Wali Kota dan SK dari Kementerian itu sehingga kawasan cagar budaya ini memang harus dilindungi. Kalau di kami itu namanya lindung budaya. Lindung budaya. Ya, jadi dari kawasan cagar budaya. Nah, ketika mau memanfaatkan di kawasan cagar budaya, ada regulasi-regulasi lain. Kalau tadi kan ngomong ke tata ruangnya, ini ada regulasi, misal ada perda yang mengatur tentang fasad bangunan. Fasad bangunan. Tampilan depannya. Di sini itu kawasannya nopo to, apakah indis atau kawasan yang bernuansanya itu fasadnya itu sudah diatur. Walaupun secara ruang tadi sudah diatur nggih masalah ya. KDB, Betul. Iya, iya. KLB, peruntukannya untuk apa, boleh enggak di situ digunakan untuk perdagangan jasa atau untuk rumah tinggal atau untuk yang dilindungi tadi Iya, cagar cagar budaya. budaya, betul. Sehingga kalau masyarakat menempati di kawasan cagar budaya maka persani dulu rencana tata ruangnya untuk apa, zonanya, nanti kalau mau memanfaatkan lebih lanjut ke ruang-ruang itu maka juga ada aturan-aturan lain. Nah, itu biasanya ada di namanya di lampiran dari tata ruang itu ada ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Jadi emang nggak bisa sembarangan. Nggak bisa Mas. sembarangan. Jadi harus tahu dulu. Tapi kalau seandainya nih Pak, saya punya tanah atau saya punya bangunan, Iya. punya bangunan, mau tak jual nih Pak, karena BU. BU niku apa? Oh, butuh uang. Tak pikir bu. Kelihatan loh Pak. Gitu. Mempresentasikan Gimana? OPU gitu kan Oh. Pak. Cuman ternyata apa sih itu Pak, Mas? Sing itu loh, sing malah
hak bangunan Oh, belum hak guna hak guna bangunan. bangunan gitu-gitu loh Dan Pak. Iya. apa namanya? Apa sih itu namanya? SHM dan Nah, SHGB. Oh, Nah, gitu. itu kan Oke. juga kadang-kadang mungkin Bingung, masyarakat juga Pak, masih belum tahu kasihan. itu Iya, apa, bingung. SHGB itu apa, hak milik itu apa. Oh, nah ini nanti di level di selanjutnya nanti J, ada beda yang lagi ya? pertanahan, Oh, J. iya, Ada iya. pertanahan. Iya, Kalau iya, ini iya. kita tata ruangnya nanti J, J. ada teman-teman. Kalau saya kan di bidang tata ruang. Tata ruang. Makanya Oh, untuk pertanahannya ada lagi, lagi? Mas. Oh, Iya, ada. Dek. Nanti kaitannya dengan SHM Iya. atau HGB HGB, dan lain betul, J. sebagainya itu nanti ada yang membidangi, tetapi J, nggak J. apa-apa, ini nanti kita tampung. Ya. Terus yang terkait dengan tadi, nggih, mau apa, mau Jual. menjual Ya, atau betul, J. memanfaatkan itu, nggih, orang yang mau itu, nggih, harus melihat dulu. Jangan sampai nanti kita yang mau membeli delok, wah ini ekonomis, tapi ternyata di situ ditetapkan sebagai yang nggak boleh dibangun. Wah, betul itu Pak. itu nanti jadi masalah itu. Berarti untuk pembeli itu juga harus Iya. tahu dulu. Nah, gitu, J. sekarang kan eranya udah era Digital. digital, Nah. teknologinya udah banyak. Kita itu ada secara pusat ada namanya Gistaru atau Geografi Gistaru. Informasi Sistem Tata Ruang. Itu bisa diakses. Nanti jenengan mau melihat rencanane tata ruang ke depan suatu wilayah itu bisa akses di situ. Gistaru. Iya, Gistaru itu nanti coba nek jenengan searching Browsing-browsing ya, ya nanti ya, J. googling itu bisa diakses. Nggih. Iya, Biar iya. kita nggak salah Mas. Iya. Yang bangun ntar tiba-tiba ternyata tuh buat kawasan Atau hijau. kalau enggak ya datang ke Dinas Pertanahan Tata Nah, Ruang. itu lebih- kayak lebih gitu. mantul, lebih nyaman. Lebih bisa kayak gini tuh. Iya, bisa ngobrol. Bisa ngobrol, Bisa cari tahu. Iya, Iya. Betul-betul. Nah, Pak, apalagi tadi? aku juga masih penasaran. Kalau Apa? kemarin kan jalan-jalannya nih di Malioboro pedestrian. Oh. Kota Baru nih juga nggak kalah keren ya Pak. Oh sekarang. iya, itu SRS itu. SR apa itu? Wah. SRS. Dia taunya RSSS. Wah, DRS Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah. Wes. Iya gimana? Yo. Namanya OBU gitu. Iya, iya. Jadi SRS itu apa, Pak? Satuan Ruang Strategis. Satuan Ruang Strategis. Apa Jadi itu, J? itu kita melihatnya dari Perdais 2 tadi. Iya, Perdais Perdais 2 2 tadi, ya. tahun 2017 kan sudah dinyatakan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten itu kan menjadi satuan ruang juga. J. Tetapi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang seperti apa yang bisa disebut strategis, gitu Mas. Iya. Saya ini podo-podo di situ ada makam. Makam kan Betul. biasanya Tanah Kasultanan sih. Ini nek di situ makam Imogiri dengan makam biasa, Umum, ya. itu kan tidak membentuk kawasan nek makam Betul. biasa, nek makam Imogiri atau makam raja-raja di kota Di gede kota itu kan gede, J. mencirikan Juk, terus kawasannya itu berbeda itu Betul, ya. betul. Ada cirinya. Maka kalau di dalam Perdais itu SRS adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang memiliki aspek historis, filosofis, saujana atau adat cagar budaya serta mempunyai pengaruh penting terhadap kepentingan sosial, pengembangan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Nah, di DIY ini ada 18 SRS. 18. Oh, itu Oke, ya. bisa itu dipersani nanti. Di mana itu, Pak, kalau Nah, mau cek? ini tersebarnya di seluruh kabupaten kota. Kabupaten kota, Iya. ya, J. Mulai dari Sleman ada SRS Merapi. Oh, daerah Merapi. Nggih, ada SRS Prambanan Candi Ijo. Prambanan, Iya, terus ada SRS Masjid Patok Negoro Mlangi sama yang di Gamping itu. Itu kan SRS juga. Iya, Tadi Mbak menyampaikan Kota Baru sekarang udah Bagus. bagus. Itu SRS Kota Baru ada. Oh. Iya, Kota jadi Baru termasuk SRS, salah satu dari Ya, 18 di kota Yogyakarta, SRS. J. Oh, iya, iya, iya. Itu terus keistimewaannya apa, Pak? Yang ketika masuk dalam SRS itu apa yang kemudian diatur itu apa yang kemudian? Iya, itu
sesuai dengan tadi itu ketika masuk di SRS kan setiap SRS itu punya tujuan penataan ruangnya masing-masing. Oh gitu. Yang Iya, nanti ketika mau melaksanakan pakai 4M tadi. Oh. Nggih. Nah, dulu konsep Kota Baru itu kan Garden City. Garden City. Sekarang tapi makanya sekarang dicantik lagi. Ada tamannya. Ada tamannya, ada boulevardnya. Ada boulevardnya, Ya. betul. Jadi nanti nek Mas atau Mbak mau pengen tahu SRS secara lengkap, detailnya, nggih, itu ada di SK Gubernur nomor 10 tahun 2022. 2022 Nggih, ini berarti tapi pengaturan-pengaturannya baru dibahas, Dirinci nggih, lagi ya. dirinci lagi di Rinci-rincinya. rapat pergubnya. Iya, Nah iya, inilah tugas kami di Oke. Dinas Pertanahan Tata Ruang ini kan salah satunya ada tur pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan. Nggih. Lengkap wis. Jadi nek pengaturan yo pokoknya gawe aturan-aturan kayak gitu betul, biar betul. biar nanti nggawe rencana dan sesuai dengan tujuan tadi. Iya. Filosofi lah lho. Filosofi. Iya. Sejarah. Iya. Betul. Arek ini ki. Top banget sih. Udah Iya. pernah kesana belum? Mas? Kemana? Iya, Kota Baru itu tadi. Udah lah, Ayo, udah foto-foto. bener. Iya loh Pak, sekarang kalau Kota Baru tuh buat foto-foto pre-wedding loh Mas. Wih. Mantul loh Emang Pak. arep pre-wedding. Enggak, Oh. Pak. Ini mau besok bagi jumping ke Tode. Oh, gitu. Iya. Lompat. Oh enggak ya. Terjun payung. Tapi emang bener, saya dulu kan pernah 6 tahun Pak di apa namanya? Di Kota Baru. Tinggal di Kota Baru. Sekolah Pak. Oh, sekolah. Wah, wong pinter ini nek nang Kota Baru. Kota Baru SD sing rada tok. Oh iki apa ya? Kira ana ya. Iya, jane mek arep umuk gitu. Heeh. Aku sekolahin nang Kota Baru. Iya. Di sana. Gimana, Mbak? Akhirnya ada yang namanya pedestrian ini kan semakin bagus Pak. Oh. Banyak anak-anak muda. Sebetulnya tujuannya apa sih Pak gitu untuk SRS ini untuk anak muda Pak gitu? Karena banyak anak muda loh yang Betul. kesana Iya. gitu. Bahkan cuma nongki-nongki aja foto-foto. Iya. Ngobrol Nongki-nongki. sampai malam loh. Nah. Nah, itu kan Nyaman itu loh. itu kan efek dari penataan suatu kawasan SRS gitu. SRS tadi. Jadi yo PR-e sih akeh, Mbak. Iya, Kan betul. SRS 18. Lek ditekokke lagi Kota Baru. Betul. Terus SRS Sumbu Filosofi, Kraton itu kan sik wis ditoto. Iya. Jadi lek urung ditoto PR-e sih akeh. Masih betul. banyak ada daerah pantai selatan, Iya. Gunung Kidul, Iya. Samas Parantritis, Kulon Progo, ada SRS yang Perbukitan Menoreh, SRS Kas Gunung Sewu itu kan isih akeh PR-e. Ning sik wis ketok. Salah Penataannya satunya salah satunya Kota Baru. Nah ini teman-teman juga nanya ini Pak. Oh, gimana? Nek terus peran masyarakat atau masyarakat sekitar maupun masyarakat sebagai apa ya yang datang tadi yang nongkrong-nongkrong. Iya. Terus gimana Pak untuk apa namanya menyikapi SRS itu gitu loh. Iya. Jadi nek peran masyarakat itu kan sebenarnya ya wis diatur toh Mas. Jadi bisa memberikan masukan ketika proses penyusunan. Oh bisa? Bisa. Oh. Jadi caranya ketika gimana? ya nanti kan ada konsultasi publik. Oh. Ketika mau menyusun rencana tata ruang itu kan di FGDK, Jadi konsultasi diinformasikan publik, ke ya, masyarakat dulu ya. diinformasikan baik melalui secara sosial, sehat, ya, atau apa nah, gitu ya. kita melakukan FGD di lokasi sana, mengundang tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu baru proses penyusunane, perencanaane. Betul. Nah nanti ketika proses pemanfaatane, ya berarti harus melihat masyarakat di situ bolehnya untuk apa, nggak bolehnya untuk apa, kan wis disusun nih, Iya. wis direncanake mau memanfaatkan yo harus sesuai dengan rencanane kan. Kita sebagai masyarakat ya harus melihat itu. Betul. Nah nanti bisa juga mengadukan. Maksudnya gimana? Ya Oh, mengawasi, kalau nggak nek sesuai ono ya. tadi misal kayak mau bangun hotel di sana, Nah, iya, betul. koyone Misalnya di sana itu SRS ya oleh toh, oleh enggak yo bangun hotel itu kan bisa saja menginfokan kepada kami. Kan kami yo nggak mungkin setiap saat koyo 24 jam patroli itu kan nggak mungkin. Nah, masyarakat ini kan bisa berperan serta, makanya kita di websitenya Dinas Pertanahan Tata Ruang ada link untuk pengaduan. Monggo nanti Canggih nggih. sosmed kita juga ada. Iya.
Jadi mengadu di situ boleh? Boleh Curhat boleh menginfokan ya, Pak, nek curhat apa. Ya kan nanya siapa tuh Nek- bisa curhat. Oh gitu. Nanti Pak ada teman dinas yang jomblo gitu ayo. Repot itu nanti. wah, nah ini nanti kan iki aku Beda tak jomblo dadi ya nanti, tak Pak, ya. dadi admine wae ngene iki. Jadi mak comblang. Tapi Iya. Mas Denta bener loh, karena dengan media sosial, teknologi yang semakin canggih sekarang juga dari dinas-dinas pun juga sama-sama mengupgrade diri Iya, juga gitu kan. eranya Agar udah. lebih mudah gitu ya Pak Nggih. ya untuk saling berkomunikasi dengan Iya. masyarakat, itu salah satu yang udah saya nikmati Oh, gitu iya. dong. Kepo dulu ya kan, mau bangun di sini-sini nggak usah datang karena Iya. mager. Tinggal akses saja pakai wifi. Ah. Wifi pemerintah lah ya. Udah gratis. Aku mau ngomong mesti free mesti ya. Ya wes kalau Ge, gitu. ge. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan kita Heeh. masih bisa tanya-tanya lagi sama Pak Iya. Hanif. Masih Banyak nih aku nih. ke Pak D dulu nih. Oh, Pak D lagi Boleh. nggih. Lagi. Monggo Monggo, silakan, Pak Pak D. Nggih, monggo. Ngaturaken sugeng rawuh para rawuh kakung putri wonten dinas pertanahan Gurawalan ing panampi ing lelangen maca patan mrih ngrembaka lan lestari rebuwake Agustus 31 2012 Kuring warsa Bengeti pengesahane Jangkep sedasa tahun kade iye ngleresi ing bangsal pagelaran keraton Matahum Gubernur dalam sabdanya penataan desa iku mongko basis Jogjaku istimewa Nah, kembali lagi Kembali sekarang lagi. tadi Pak Dipade sudah. Udah liar-liar Iya, ya, udah. ya. Oh, nanti dulu. Isih sore iki, Iya, isih sore ya. sore. Udah mau liar-liar. Mumpung masih ada Pak Hanif nih. Iya, iya. Subuh loh Pak Hanif. Menyibukkan diri sampai lupa untuk bisa menguruskan badan ya. Sami Pak. Pripun Nah, ya. tadi saya masih apa namanya kelupaan yang terkait dengan UNESCO. Oh iya. Kabarnya atau mungkin kita sebagai masyarakat kan taunya sedang didaftarkan untuk menjadi salah satu apa istilahnya ya? Warisan dunia. Warisan budaya dunia. Iya. Itu pripun toh, Pak? Saat ini. Iya, Maksudnya bener tuh- lah.
Bener ya Pak ya? Iya, itu kan pemerintah RI udah daftarin ke UNESCO. Nah itu terus maksudnya terus akan seperti apa Pak? Yang saya Iya, maksudnya apakah kemudian kalau tadi kan terkait dengan tata ruang sudah jelas Iya. ya, berarti fasadnya juga harus apa. lebih Iya, ditata, nggih, terus kemudian nggih. pedestrian juga Nggih. ditata. Nah itu seperti apa nanti kalau benar-benar itu akan menjadi Iya. UNESCO nih warisan dunia. warisan Wah budaya iya itu. ini. Nggih. Ya mudah-mudahan ya Mas nyuwun Amin, Pak, ya. dungane Amin, amin. ben engko nek Sumbu Filosofi kalih makam Raja Wonogiri itu bisa masuk menjadi UNESCO kan World itu Heritage menjadi ya. World Heritage sebagai warisan dunia. Nggih. Le seneng kan nggak Jogja toh, Iya, betul. tapi Indonesia masyarakat bangga. Indonesia bangga masuk UNESCO. Iya. Nah, tapi yo kita harus mengetahui itu ya Mas Iya, ya. Jadi konsekuensinya apa? oh, nah itu kan di dalam pengajuan itu kan ada dosier atau janji-janji pemerintah kita terhadap UNESCO nek Nggih. nanti itu ditetapkan sebagai warisan dunia. Ya kan ini di sini kan ada atributnya, ada kawasan intinya, ada weather settingnya dan lain sebagainya. Nah ini kan harus ya benar-benar kita jaga itu. Iya. Tapi ya kita berdoa karena yo kondisi tekanan pembangunan, tekanan ekonomi itu kan yo mengakibatkan Iya. atribut tadi ada benda cagar budaya dan lain sebagainya itu kan yo terdistorsi toh Mas. Betul. Yo fungsinya nggak apa-apa dimanfaatkan tapi kan bangunannya ya harus ya dijaga. Iya. Nah itu bareng-bareng kita jaga dan berdoa mudah-mudahan nanti Sumbu Filosofi dan makam Wonogiri ini menjadi bagian dari warisan dunia yang ada di Jogja. Ngoten. Iya, 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 iya. Keren banget loh. Iya, memang tantangannya ke depan banyak karena janji-janji kita kan yo banyak toh Mas. Misal Contohnya apa Pak? Iya, Kalau misalnya ya, misal- masyarakat mungkin yang harus tahu dan Iya. harus nggih, ya awas paling itu enggak apa? pertama kan memahami Nggih. filosofinya itu apa toh, sumbu Nah, filosofi itu. betul. Terus setelah kita memahami sumbu filosofinya, ya ikut menjaga terhadap filosofi ini. Ya banyak Mas sebenarnya. Itu banyak nganune. Tapi nanti Poin-poinnya memang iya, tapi kalau kami dari sisi tata ruang nggih. itu sudah di sepanjang sumbu filosofi itu sudah kita tetapkan sebagai tadi kawasan cagar budaya. Ya. Sehingga ketika nanti mau memanfaatkan di kawasan cagar budaya harus berkonsultasi dulu terhadap institusi yang membidangi terkait dengan cagar budaya. Jadi tidak juk terus gampang bangun terus iki engko ndak disemprit mengke kalih anu wae. Kali Mas Denta. konsekuensinya apa tuh Pak? Misalnya Ya nanti misalnya bisa ya pertama kan ini kita baru berusaha untuk masuk Nggih, gitu. nggih. Nanti kayak udah kan nek melanggar ya iso dicabut Cabut kok ya. Mas. Iya. Eman-eman. Maneman. Padahal kan ketika wis dadi UNESCO apa Wardun wis dadi warisan dunia itu kan harapannya nanti bisa ya secara internasional terkenal terus nggih. bisa orang datang ke Mendatangkan sini terus orang banyak mengerti apa to kok eksis of filosofi itu sumber filosofi ki opo itu kan Ini menarik. Berarti yang sampaikan Pak Hanif ya, kalau itu sudah jadi warisan budaya, Nggih. gitu, berarti kan semakin orang banyak sedunia Iya. juga tahu, gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang datang, Iya. ekonomi bertumbuh, Iya. pariwisata juga berjalan, Iya. betul sih? Jadi masyarakat juga Semakin. iya tapi filosofinya terjaga nah Nah, itu PR-nya dia. itu situ. PR-nya Dari di situ filosofi. Iya, iya, iya. kan nek dulu ke Malioboro ngertine ya mek jalan-jalan Iya. tumbas Foto-foto. Iya, foto-foto ah, Mejeng tok. mejeng-mejeng iya Ya, tapi terus mungkin terakhir nih Pak, Nggih. PR atau apa ya istilahnya ya, peran-peran dari masyarakat harus seperti apa? Seperti apa? Pemerintah sekarang juga sampai di mana tuh? Iya. Kalau misalnya prosesnya itu sendiri, terus bagaimana kemudian peran kita mungkin anak-anak muda? muda. Ini kadang-kadang Iya. anak muda kan cok yo, Ya biasa tuh ya Pak, galau di mana-mana. Di kota juga banyak Pak. Kayak mungkin ada pesan-pesan tersendiri nggak Pak Iya. untuk menjaga dan juga untuk bersama-sama menuju Yogyakarta tuh menjadi warisan dunia UNESCO tadi Pak. Iya, jadi kalau dari tata ruang keistimewaan DIY itu toh Mas, tadi ada 18 SRS itu paling enggak diketahui. Terus makna dari SRS itu bahwa ruang itu di situ ada tanah kesultanan atau tanah kadipaten tapi punya aspek
filosofis. Nah, ruangnya itu berarti ono filosofinya. Ada aspek historis, misal Kerto Pleret itu kan juga ada faktor historisnya. Historisnya, ya, betul-betul. Terus ada faktor cagar budayanya. Pembangunannya ya, Iya, Tom, ya, betul. ada saujananya. Ada saujana. Saujana itu bentang alam, bentang alam, ya pemandangannya. pemandangannya. Tetapi selain ada aspek itu juga harus ada kepentingan sosialnya. Jadi kawasan itu sangat punya sosial itu terus ada juga di situ. Tetapi tidak hanya kepentingan sosial, pengembangan kebudayaannya serta kesejahteraan masyarakat, ujung-ujungnya kan kesejahteraan masyarakat. Poinnya Dan kembali yang ke jelas masyarakat, karena ya. tata ruang ini adalah terkait dengan lingkungan, maka harus keberlanjutannya juga ada. Jadi tidak hanya saat ini tok kita merasakan, nggih, tapi ke depan anak cucu kita itu masih bisa merasakan SRS ini luar biasa. atau tata ruang DIY secara keseluruhan. Iya, besok kalau udah tua tuh Mas Dinta, Udah punya tua. Iso cucu. cerita ya. Iya, cerita. Iki Dulu kakek di sini pernah galau. Nah, gitu. di SRS Subuh Filosofi Nah, ya. iya. Tapi betul loh, jadi anak muda tuh harus tahu tentang filosofinya Jogja. Jadi Iya. kalau ada wisatawan yang datang besok Pak, ada wisatawan dari Medan, saya bisa langsung tur Iya. gitu. Tapi Jogja pacarmu dan dhewe nih, Iya. komen. Berbeda dengan daerah lainnya. daerah lainnya iya, berbeda. betul, Karena tadi Istimewa pokoknya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi untuk kita semuanya Pak, ya. Iya, Berarti oke. tidak sembarangan untuk kemudian membangun, Bangun, tidak iya. sembarangan untuk menjual atau membelikan Iya, gitu ya, termasuk memanfaatkan, iya. gitu ya. Kadang-kadang Melestarikan. kita sebagai anak muda pengen bangun bisnis, gitu Iya. ya, tiba-tiba itu bangunannya apa ini, jadi coffee shop apa ya, Wah, apa ya, gitu. padahal 30 lantai gitu nggak bisa. Padahal ternyata itu memang jadi cagar budaya misalnya Iya. atau semacamnya itu yang kemudian harus konsultasi dulu ke Iya. Dinas Pertanahan dan ya Tata Ruang bisa Negeri. lihat melalui media Sosial? yang tadi Iya. media Di sosial, website-nya. website Iya. itu kan bisa sehingga Oke. saya suka nek ada anak-anak muda yang sudah tertarik Iya. terkait dengan filosofi tata ruang padahal jarang loh kayak Iya. gitu tuh. Harus kita tumbuhkan Iya. juga ya, Pak, ya. Biar masyarakat juga tahu. Wes, Oke. Ilmu udah banyak nih. udah banyak ya. Udah Tinggal lulus. dipraktekkan. Tinggal dipraktekkan. Udah kumlot ini langsung Ya, ya. sikat. Nek saged nanti diketok tularke Iya. Iya, ke betul. teman-teman gitu. Langsung Pak nanti. Pokoknya nanti Iya. diinformasikan ke semuanya ya. Iya. Pak Hanif, matur Iya. sunuwun Terima kasih sudah banyak, menyediakan Pak. waktu untuk Sampai sore hari sami ini. Informasi matur luar nuwun, biasa, saya jadi sami-sami. berilmu sekali Pak sekarang Pak gitu. Jadi Oke. sarjana Nggak terasa budaya. yo kita ngobrol-ngobrol Nggak gitu. kerasa, Pak. Ya. Betul. Pak Hanif, untuk yang terakhir, Oke. saya mau diajak ke sana tuh Pak. Wah, Latihan. latihan Sama kalih ngrungokke Iya. anu Nostalgia. nggih nostalgia. Pas sekolah. Boleh ya, Pak, ya? Maca patah. Iya, iya, iya. Nggih, monggo Kita monggo. langsung ke sana, yuk. Nggih, monggo. Monggo sami muji syukur awit saking sampun mulus tanpa catatan keistimewaan nenggih. Masyarakat ajang ing refleksi Undang-Undang Nomor 13 ing kalih
saking pemerintah